metode untuk belajar ilmu ridho itu gimana kira-kira? Baik, ya, baik. Ya. Ya, sudah kita tangkap. Matur nuwun saderenge. Ya, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam, Mas Darmo ya, dari Banyuwangi. Bagaimana kiatnya bisa mencapai tingkatan ridho? Iya, metode untuk yang biasa disebut radhiyallahu anhum. Yeah. Semoga Allah meridhai mereka. Jadi pertama saya mesti menjelaskan dulu secara terminologi. Ridho itu kan bahasa Arab. Bahasa Indonesianya rela. Tetapi ketika rela tidak bisa diterjemahkan ridho. Nantinya menjadinya ikhlas jadinya. Ridho rela diterjemahkan menjadi rela. Ketika diterjemahkan kasar lagi bukan ridho jadinya ikhlas. Itu menjadi kesulitan sekali. Tetapi saya mencanangkan ada satu istilah yang mungkin lebih tepat. Ridho itu sebetulnya senang. Semoga Allah senang kepada kamu. Ridho itu senang. Jadi ibtigha'a mardatillah, mencari ridho Allah itu, mencari ridho Allah itu bukan kita mencari sesuatu yang satu materi yang disebut ridhonya Allah jadi cari kita ketemukan, bukan begitu. Artinya mencari ridho itu bagaimana caranya menyenangkan Allah. Jadi bagaimana caranya kita menyenangkan Allah? Ya sama saja caranya. Ini kiatnya untuk banyak orang ingin menyenangkan saya. Ya, minta dianggap jadi murid ya, mangga. Sehingga jauh-jauh dari Surabaya, dari Palembang, datang sini bawa oleh-oleh untuk saya kan gitu. Nah, ternyata tidak semua orang bawa oleh-oleh itu saya mendapatkan kesenangan yang sama. Kembali persoalannya adalah ketika orang ingin menyenangkan saya, syarat mutlaknya orang itu harus tahu apa yang menjadi kesenangan saya. Betul enggak? kita dengan bahasa yang ini dengan secara psikoanalisis nanti disambung oleh Pak Profesor Han. Anda tahu enggak? Baju saya tuh didominasi warna apa? Coklat. Ya, seminggu 5 hari pakai baju coklat, yang lainnya baru baju yang warna lain, ya kan? Nah, ketika orang itu bawa baju, tapi warnanya hijau. Nah, kalau warna hijau kan paling susah setelannya ini. Dengan merah nggak masuk, dengan biru nggak masuk, dengan putih kayak klepon. Ya gitu. Jadi paling hijau tua, hijau muda, itu aja. Susah. Nah, dengan putih yang jadi buram warnanya. Nah, itu. Terus ada lagi yang bawa rokok, Ji Samsu rokoknya. Padahal kesukaan saya apa? Kadang-kadang suruh ya. Akhirnya ngerokok siapa? Mang Mudi akhirnya. Nah, demikian pula halnya ketika kita ingin menyenangkan Allah, hendaknya kita harus tahu apa yang paling disenangi Allah. Apakah sholat terus-menerus? Apakah kita menghamburkan uang sedekah yang banyak? Apakah kita berpuasa terus-menerus? Atau juga wudhu daim? Wudhu daim itu artinya wudhu yang selalu wudhu ya. Batal kentut wudhu lagi. Artinya dawam. Apakah itu? Yang paling disenangi Allah adalah ketika engkau selalu senang diberi apapun oleh Allah.
Walakal hamdu ala ma qadait, aku selalu memujimu apapun yang menjadi keputusanmu. Jadi artinya bahwa yang paling disenangi Allah itu terungkap dalam bacaan sehabis tahlil doa itu, wa qalu sami'na wa ta'ana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu artinya sami'na, kami siap menerima apapun keputusanmu. Wa ata'na, dan kami siap melaksanakan apapun menjadi keputusanmu. Kau putuskan aku miskin, ku jalani kemiskinanku. Kau putuskan aku sakit, ku jalani sakitku. Siap menerima apapun keputusanmu. Ghufranaka, yang penting ampunilah kami. Wa ilaikal masir, keputusan terakhir ada di tanganmu. Sikap yang semacam itu, itulah yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayangnya ritual tahlil ini, doa-doanya tidak pernah dijabarkan. Sebegitu indahnya tuh, ya kan? Nggak tahu mananya apa. Termasuk juga di dalam doa sholat subuh, ya, Pak siapa namanya? Pak Darmo, sholat subuh. Kan kita mengatakan bahwa walakal hamdu alama Bait, kami selalu memujimu apapun yang menjadi keputusanmu. Walakal hamdu alama qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang penting aku minta ampun kepadamu. Aku selalu memujimu apapun keputusanmu, ya kan? Dan aku selalu memujimu apapun menjadi keputusan. Dan aku selalu meminta ampun kepadamu. Jadi artinya Allah itu yang paling disenangi adalah ketika kita selalu menerima dengan segala senang hati apapun yang menjadi keputusan Allah tanpa ada keluh kesah. Itulah kiat-kiat untuk mencari ridho, ya, supaya kita menjadi mulus. Ya, tapi ya ini kiat teori. Tetapi nanti dalam ketika Anda mengimplementasikannya itu sendiri juga tetap perlu ada pendamping mursyid yang membimbing semacam itu, sehingga dikatakan tadi di dalam kitab ini bahwa daripada engkau uzlah di hutan tapi otakmu kosong melompong, lebih baik engkau banyak bergaul dengan para ulama amilin, para ulama yang baik-baik itu, yang mengamalkan ilmunya akan lebih bermanfaat. Hanya saja biasanya malah justru orang yang benar itu di masyarakatnya selalu diabaikan saja. Jadi itulah kira-kira yang menjadi harapan bahwa Pak Darmo mudah-mudahan bisa memahami. Itulah kira-kira kiatnya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata pada akhirnya ibadah yang bersifat sosial itu lebih mulus menghantarkan manusia ke dalam surga daripada ibadah-ibadah ritual, sholat, puasa, ya kan gitu, berzikir sebagainya. Itu tidak salah sih, tetapi yang lebih baik, yang lebih cepat menghantarkan surga adalah ibadah sosial. Begini saja,
dia katakan bahwa nanti di akhirat ada seseorang masuk surga. Ini para malaikat bingung. Ini si kunyuk ini kok bisa masuk surga? Apa yang dia lakukan? Pinter ceramah tidak. Hafal Quran juga tidak. Ya, sholat ya sesempatnya aja. Kosong apa? Hanya ada footnote, catatan kaki saja bahwa dia pernah selama di dunia itu pernah meminggirkan paku dari jalan. Karena style of communication abad ke-7 zaman Nabi itu tidak dipahami oleh kita sekarang dengan komunikasi kita yang sudah jauh lebih maju. Dulu kan komunikasi sederhana sekali. Meminggirkan paku dari jalan. Karena orang itu tidak paham, akhirnya pagi-pagi rame-rame pergi ke jalan untuk mencari paku. Padahal maksudnya meminggirkan paku dari jalan, bahwa yang menghantarkan engkau masuk surga adalah kepedulian sosialmu terhadap masyarakat sekitarmu. Engkau tidak rela ada orang yang terluka. Itu. Terima kasih.